Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dari fungsi pembangkit momen. Yang pertama kita akan mulai dari definisi dari fungsi pembangkit momen. Nah, misalkan X besar adalah variabel momen pada ruang probabilitas di mana alfa, A, P, maka fungsi pembangkit momen dari X ditulis dengan Fxt didefinisikan sebagai fungsi pembangkit momen dari X sama dengan 1 ditambah T dikalikan dengan ekspektasi dari X ditambah dengan T kuadrat dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan ekspektasi dari X kuadrat ditambah dengan sampai T dipangkatkan N dibagi dengan N faktorial dikali dengan ekspektasi dari X pangkat N. Nah, ini kita bisa tulis menjadi fungsi pembangkit momen dari X sama dengan ekspektasi dari E dipangkatkan Px. Sehingga kita bisa tulis kembali fungsi pembangkit momen dari X sama dengan ekspektasi dari E pangkat X. Nah, itu sama dengan yang pertama, integral dari negatif K hingga sampai tak hingga E pangkat X dikalikan dengan Fx dx. Ini kita gunakan untuk mencari fungsi yang berdistribusi kontinu. Sedangkan sigma dari T sama dengan 1 sampai tak hingga dari E pangkat X Fx. Nah, ini kita gunakan untuk mencari fungsi yang berdistribusi di distrik. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan dari teorema fungsi pembangkit momen. Baik, bunyi teoremanya sendiri adalah jika X1, X2 sampai dengan Xn adalah pengubah acak bebas dengan fungsi pembangkit momen, X besar sama dengan I sama sigma dari I sama dengan 1 sampai N Xi adalah fungsi pembangkit momen dari X sama dengan fungsi pembangkit momen dari Xi sampai dengan fungsi pembangkit momen Xn. Yang berikut kita akan buktikan dari teoremanya. Kita langsung saja, maka fungsi pembangkit momen dari X sama dengan ekspektasi dari Xe dipangkatkan Tx. Nah, ekspektasi dari E pangkat X ini kita bisa tulis kembali menjadi ekspektasi dari E dipangkatkan T dikali X1 tambah dengan sampai dengan Xn. Kita tulis kembali menggunakan ini kita bisa yang ini kita bisa jabarkan menggunakan sifat dari eksponensial, maka dapat ditulis kembali menjadi ekspektasi dari E dipangkatkan Txi sampai dengan E pangkat Xn. Ini kita bisa melakukan pemisahan menjadi ekspektasi dari E dipangkatkan Txi sampai dengan ekspektasi dari E dipangkatkan Txn. Sehingga kita dapat tulis kembali menjadi fungsi pembangkit momen Xi sampai dengan fungsi pembangkit momen dari Xn. Nah, apabila X1 sampai dengan Xn merupakan sampel acak dari satu populasi dengan fungsi desimitasi, maka peluang dari Fx besar X dan fungsi pembangkit momen dari X, maka fungsi pembangkit momen dari X besar sama dengan fungsi pembangkit momen dari Xi sampai dengan fungsi pembangkit momen dari Xn itu sama dengan fungsi pembangkit momen dari X dipangkatkan N. Setelah penjelasan dari Franz tentang definisi dan teorema, kita akan masuk dalam contoh soal dari fungsi pembangkit momen. Di sini soal yang diberikan, misalkan Xn adalah jumlah keberhasilan dalam 100 percobaan independen, di mana setiap percobaan memiliki probabilitas sukses 0,3. Artinya Xn mengikuti distribusi binomial dengan peubah acak Xn berdistribusi binomial dengan dalam 100 kali percobaan dan probabilitas sukses 0,3. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan fungsi pembangkit momen untuk mencari distribusi pendekatan dari peubah acak Xn dan fungsi keberatan peluangnya. Nah, untuk penyelesaian ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menentukan fungsi pembangkit momen dari peubah acak Xn. Nah, fungsi pembangkit momen dari peubah acak Xn itu didefinisikan sebagai 1 dikurangi P ditambah P dikali E pangkat T dipangkatkan N. Nah, berdasarkan soal kita ketahui bahwa N itu sama dengan 100 dan P sama dengan 0,3. Kita substitusikan pada fungsi pembangkit momen dari peubah acak Xn diperoleh 1 dikurangi 0,3 ditambah 0,3 dikali E pangkat T dipangkatkan 100. Berikutnya kita masuk pada langkah kedua, yaitu kita akan
menemukan normalisasi dan fungsi pembangkit momen dari distribusi pendekatan. Nah, di sini untuk normalisasi kita punya rumus Zn sama dengan Xn dikurangi Np dibagi dengan akar dari Np dikali 1 kurang P. Yang pertama kita akan mencari nilai dari Np atau nilai ekspektasi dari fungsi berubah acak Xn. Kita peroleh N kali P itu sama dengan 100 dikali 0,3 hasilnya 30. Dan berikut untuk variasi dari berubah acak Xn kita peroleh akar dari Np dikali 1 kurang P, kita peroleh hasilnya yaitu akar 21 nilainya mendekati 4,58. Nah, kita substitusikan pada rumus normalisasi, kita peroleh Xn kurang 30 dibagi dengan 4,58. Nah, di sini kita peroleh fungsi pembangkit momen dari normalisasi itu sendiri adalah E dipangkatkan dengan E pangkat min T dikali 30 per 4,58 dikali dengan fungsi pembangkit momen dari berubah acak Xn dikali T per 4,58. Nah, rumus ini kita peroleh dari sifat bahwa Y itu sama dengan AX ditambah B. Maka fungsi pembangkit momen dari Y itu sama dengan E pangkat TX dikali MX dikali AT. Nah, berdasarkan aturan transformasi dari fungsi pembangkit momen, maka kita akan mensubstitusi T per 4,58 ke fungsi pembangkit momen dari Xn. Kita peroleh fungsi pembangkit momen dari berubah acak Xn itu sama dengan 1 dikurangi 0,3 ditambah 0,3 dikali E pangkat T per 4,58 dipangkatkan 100. Nah, kita peroleh fungsi pembangkit momen dari hasil normalisasi Zn sama dengan E dipangkatkan dengan min T dikali 30 per 4,58 dikali dengan substitusi nilai ini 1 dikurangi 0,3 ditambah 0,3 dikali E pangkat T per 4,58 dipangkatkan 100. Nah, langkah yang ketiga kita akan menggunakan pendekatan Taylor untuk E pangkat X. Nah, pendekatan Taylor E pangkat X itu adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 untuk X kecil. Nah, kita terapkan pada E pangkat T per 4,8 kita peroleh 1 ditambah T per 4,58 ditambah T kuadrat per 2 kali 4,58 dipangkatkan 2. Nah, kita substitusikan fungsi pembangkit momen Zn tadi diperoleh 1 dikurangi 0,3 ditambah 0,3 dengan ekspektasi eksponen T per 4,58 kita substitusikan ini diperoleh 1 ditambah T per 4,58 ditambah T kuadrat per 2 kali 4,58 kuadrat dikalikan 100. Lalu kita sederhanakan, kita peroleh ini, sederhanakan lagi, ini dan ini habis, diperoleh 1 ditambah 0,3 dikali T per 4,58 ditambah 0,3 dikali T kuadrat per 4,58 dikali 100. Dipangkatkan 100. Nah, kita akan gunakan lagi pendekatan untuk 1 tambah X dipangkat N untuk E pangkat NX. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu eksponen dari 30 dikali T per 4,58 ditambah T kuadrat per 2. Langkah yang berikut adalah langkah 4. Kita akan menentukan fungsi pembangkit momennya. Nah, tadi pada langkah kedua kita sudah peroleh fungsi pembangkit momen untuk variabel acak Zn atau yang sudah kita normalisasi tadi. Kita peroleh E dipangkatkan dengan min T dikali 30 per 4,58 dikali dengan fungsi pembangkit momen untuk variabel acak Xn dikali T per 4,58. Nah, berdasarkan langkah sebelumnya kita peroleh Xn itu tadi kita substitusi E dipangkatkan 30T per 4,58 ditambah T kuadrat per 2. Nah, berdasarkan fungsi eksponensial kita bisa sederhanakan menjadi E dipangkatkan dengan min T per 4,58 ditambah 30T per 4,58 ditambah T kuadrat per 2. Sehingga berdasarkan hasil ini kita peroleh fungsi pembangkit momen untuk berubah acak Zn yaitu E dipangkatkan T kuadrat per 2. Nah, langkah yang kelima berdasarkan soal tadi kita diminta untuk menentukan fungsi keberatan peluang. Nah, F kecil X fungsi keberatan peluang dari X itu rumusnya adalah 1 per akar dari 2pi varians kuadrat dikali dengan eksponen dari min dikali X dikurang min kuadrat dibagi dengan 2 kali varians kuadrat.
Nah, tadi pada langkah pertama kita peroleh bahwa mu itu sama dengan 30 dan variasinya yaitu akar 21. Maka kita substitusikan, kita peroleh ini disederhanakan menjadi 1 dikurangi akar dari 42 pi dikali dengan eksponen dari min x dikurangi 30 kuadrat dibagi dengan 41. Nah, dengan demikian kita peroleh fungsi kepadatan peluang yaitu 1 per akar dari 42 pi dikali eksponen dikali negatif x kurang 30 dikuadratkan dibagi 41 untuk x elemen r, x elemen bilangan real, dan 0 untuk x lain. Baik, selanjutnya kita masuk di teorema limit pusat. Teorema limit pusat itu yaitu jika x1, x2 sampai xn adalah sampel acak dari distribusi dengan min dan valensinya, maka distribusi pendekatan dari Zn sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai terhingga untuk xi dikurang n dikali mu dibagi akar dari n dikali varians kuadrat adalah normal baku atau standar dengan Zn konvergen ke Z berdistribusi normal 0,1 untuk n mendekati terhingga. Dari persamaan 1 dapat juga berrelasi dengan sampel min yaitu Zn sama dengan x bar n dikurang mu dibagi varians dibagi akar n. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Peluang bahwa pemain basket tepat melakukan lemparan kering adalah peluang 0,5 dan jika dia melakukan lemparan 20 kali, berapa peluang bahwa dia tepat menembak kering paling sedikit 9 kali. Baik, kita akan menyelesaikannya. Yang pertama kita mencari peluang. Peluang dari Y20 lebih besar sama dengan 9 sama dengan 1 dikurang dari peluang Y20 kurang dari sama dengan 8. Dari ini kita bisa tulis kembali menggunakan rumus kombinasi dari nx dikali p di pangkat x dikali q di pangkat n dikurang x, yaitu kita dapatkan sama dengan 1 dikurang sigma dari y sama dengan 0 sampai 8 untuk kombinasi dari 20 y dikali 0,5 di pangkat y dikali 0,5 di pangkat 20 kurang y. Baik, untuk sigma dari y sama dengan 0 sampai 8 kombinasi dari 20 y dikali 0,5 di pangkat y dikali 0,5 di pangkat 20, y. Untuk y sama dengan 0 nya yaitu kita masukkan ke dalam rumus setiap nilai yaitu kombinasi 20 ke 0 yaitu dikali 0,5 di pangkat 0 dikali 0,5 di pangkat 20 kurang 0 sama dengan 0,00000954 dan untuk y sama dengan 1 kombinasi dari 20 ke 1 yaitu dikali 0,5 di pangkat 1 dikali 0,5 di pangkat 20 kurang 1 yaitu 0,000191. Baik, dengan cara yang sama untuk y sama dengan 2 yaitu 0,00181. Untuk y sama dengan 3 hasilnya 0,00097. Untuk y sama dengan 4 0,0046. Untuk y sama dengan 5 0,015. Untuk y sama dengan 6 0,0368. Untuk y sama dengan 7 0,0739 dan untuk y sama dengan 8 sama dengan 0,1201. Sehingga kita dapatkan y untuk sigma y sama dengan 1 sampai 8 kombinasi dari 20 y dikali 0,5 di pangkat y dikali 0,5 di pangkat 20 kurang y sama dengan 0,2517. Sehingga peluang dari Y20 lebih besar sama dengan 9 sama dengan 1 dikurang 0,2517 sama dengan 0,7483. Yang berikut kita mencari peluang pendekatan yaitu peluang dari Y20 lebih besar sama dengan 9 sama dengan 1 dikurang peluang dari Y20 kurang dari sama dengan 8 sama dengan 1 dikurang si dikali min 0,89
sama dengan 0,8133. Karena distribusi binomial adalah diskrit dan distribusi normal adalah kontinu, dapat ditingkatkan hasilnya dengan continuity coefficient dengan peluang sama dengan peluang yes 20 lebih besar sama dengan 9 sama dengan 1 dikurang peluang y 20 kurang dari sama dengan 8,8 sama dengan 1 dikurang c dikali min 0,67 sama dengan 0,7486.